and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan lanjut ngebahas salah satu film yang cukup chaotic dalam franchise Halloween, yaitu Halloween 6, The Curse of Michael Myers, tahun 1995. Film ini mengangkat sisi lain dari Michael Myers yang jarang banget dibahas. Bukan cuma soal dia suka muncul tiba-tiba dan membunuh orang, tapi ada mitologi kelam di balik kenapa dia bisa jadi pembunuh tanpa henti. Ada sekte misterius, kutukan bernama Thorn, dan rahasia keluarga yang bikin cerita di film ini makin gelap dan aneh. Tapi menarik buat diikuti. Jadi kalau kamu penasaran kenapa Michael Myers nggak mati-mati, dan kenapa dia terus memburu keluarganya, film yang satu ini akan menjawab sebagian besar semua misterinya. Tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Melanjutkan kisah Halloween 5 tahun 1989. Saat itu Michael Myers berhasil melarikan diri berkat bantuan sosok pria misterius yang identitasnya belum diketahui. Lalu cerita melompat ke tahun 1995, di mana Jamie Lloyd yang dulu masih kecil, kini sudah tumbuh menjadi remaja. Malam itu tepat tanggal 30 Oktober, Jamie mengalami kesakitan karena akan melahirkan seorang bayi. Film ini memang tidak menjelaskan secara detail bagaimana Jamie bisa hamil, namun ditunjukkan bahwa Jamie sebelumnya diculik oleh sebuah kelompok misterius. Didandani seperti pengantin, diikat tangan dan kakinya, lalu diletakkan di atas altar sebelum akhirnya kejadian itu terjadi. Dalam kondisi lemah setelah melahirkan, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Pria misterius yang dulu menolong Michael muncul dan masuk ke sana. Rupanya dia datang untuk mengambil bayinya Jamie dan membawanya pergi. Bayi itu kemudian dibawa ke sebuah altar dengan simbol-simbol ritual, dan mereka memberikan tanda berbentuk segitiga di perut si bayi. Scene berganti pada Jamie yang masih terbaring lemah. Tiba-tiba seorang wanita dokter yang membantu proses persalinan datang sambil menggendong bayinya, dan dia menyuruh Jamie kabur kalau ingin bayinya tetap hidup. Jamie yang masih kesakitan berusaha kabur sambil dibantu oleh sang dokter. Mereka berdua menelusuri lorong-lorong bunker untuk mencari jalan keluar. Sesampainya di tangga, dokter itu menunjukkan jalan keluar dan meminta Jamie pergi sejauh mungkin. Keduanya akhirnya berpisah, dan sang dokter tetap tinggal di lorong tersebut. Tak lama kemudian dia pun tewas dengan cara tragis di tangan Michael Myers. Sementara itu Jamie terus berlari mencari jalan keluar. Jamie akhirnya berhasil keluar dari bunker sambil membawa bayinya yang terus menangis. Tapi Michael yang sudah siap dengan pisaunya ternyata diam-diam mengikuti dari belakang. Dalam pelariannya Jamie menemukan sebuah truk dan langsung masuk ke dalamnya. Pemilik truk yang melihat Jamie langsung berteriak dan menanyakan kenapa dia ada di sana. Jamie sudah mencoba memberi tanda bahaya soal si Michael, tapi pria itu tetap tidak bisa diselamatkan dari serangan Michael. Cerita lalu beralih pada seorang bocah laki-laki yang terbangun dari mimpi buruk karena mendengar seseorang memanggil namanya. Tak lama kemudian ibunya masuk ke kamar dan bertanya apa yang terjadi pada Danny. Bocah itu mengatakan bahwa tadi ada laki-laki yang berdiri di depannya sambil memanggil namanya. Namun Kara Strode atau ibunya Danny tidak percaya.
Dia mengira putranya hanya kebanyakan menonton TV. Saat hendak keluar dari kamar Danny, tanpa sengaja Kara menjatuhkan sebuah gambar yang menempel di dinding. Ketika mengambilnya, dia melihat simbol segitiga berwarna merah. Tapi karena merasa itu bukan hal penting, Kara pun kembali ke kamarnya dan bersiap untuk tidur. Namun saat ingin ganti baju, Kara terkejut melihat seseorang sedang mengintipnya dari kejauhan menggunakan teleskop. Scene lalu berpindah ke Dr. Loomis yang kini sudah menua dan sedang sibuk mengetik di mesin ketiknya. Dia dikejutkan oleh kedatangan sahabat lamanya, yaitu Dr. Terence Wynn, yang tiba-tiba muncul di rumahnya malam-malam. Lama tak bertemu, Dr. Loomis pun menanyakan maksud dari kedatangan Wynn. Cerita kembali beralih ke Jamie yang menghentikan truknya di sebuah rumah sakit untuk mencari pertolongan. Sayangnya rumah sakit itu tampak kosong dan tidak ada satupun orang di sana. Jamie mencoba menghubungi layanan darurat, tetapi cuaca buruk membuat semua jalur sibuk. Di saat itu sebuah stasiun radio sedang melakukan siaran langsung. Jamie yang panik akhirnya mencoba menghubungi radio tersebut untuk meminta bantuan. Kebetulan banyak karakter dalam film ini juga sedang mendengarkan siaran yang sama. Di telepon, Jamie terus memohon pertolongan sambil menyebut nama Michael dan juga Dr. Loomis. Setelah sambungan telepon terputus, Jamie kembali berjalan menyusuri ruangan dan bersembunyi di toilet. Sementara Michael Myers mulai masuk ke rumah sakit itu untuk mencari Jamie dan bayinya. Jamie akhirnya berhasil kabur lagi dengan truknya. Tapi tanpa dia sadari, Michael sudah berada di belakangnya dan terus menabrak truk tersebut hingga membuat Jamie kehilangan kendali dan akhirnya menabrak pagar. Sempat pingsan, Jamie berhasil keluar dan berlari ke sebuah gedung berisi jerami untuk bersembunyi. Namun tak lama kemudian Michael menemukannya dan mencocolnya secara brutal. Dengan lemah, Jamie mengatakan bahwa Michael tidak akan pernah menemukan bayinya. Dan benar saja, ketika Michael memeriksa truk Jamie, dia hanya menemukan gulungan kain kosong dan bayinya sudah tidak ada di sana. Sementara itu, Dr. Loomis berada di sanatorium bersama Dr. Wynn. Loomis heran karena Jamie dan Michael tiba-tiba muncul kembali setelah 6 tahun menghilang. Sementara dirinya sudah lama berhenti mengikuti perkembangan kasus tersebut. Tidak lama kemudian, Dr. Wynn mengajak Dr. Loomis ke kantornya. Di sana, Dr. Wynn meminta stafnya untuk mengambilkan file-file tentang Michael Myers dan menyerahkannya kepada Dr. Loomis. Staf itu terkejut dan mengatakan bahwa dia baru saja menerima telepon yang melaporkan bahwa Jamie ditemukan di sekitar kota Haddonfield. Mendengar laporan dari staf rumah sakit, Dr. Loomis dan Dr. Wynn segera bergerak untuk mencari Jamie. Scene kemudian berpindah ke keluarga John Strode, keluarga jauh dari Laurie Strode yang tinggal di Haddonfield. Pagi itu, John terlihat kesal karena menemukan patung mainan Michael Myers tergeletak di halaman rumahnya. Di film ini, John Strode digambarkan sebagai pria yang dingin, temperamental, dan sering marah-marah. Hubungannya dengan sang putri, yaitu si Kara, juga sedang tidak baik. Apalagi setelah Kara pergi dari rumah 5 tahun lalu dan tiba-tiba kembali bersama anaknya, yaitu si Danny. Perdebatan keras terjadi kembali, hingga Kara menerima tamparan dari sang ayah, yang membuatnya semakin membenci John. Tiba-tiba Danny mendengar bisikan misterius yang menyuruhnya untuk membunuh John. Kara yang melihat Danny memegang pisau dan hampir mencocol ayahnya, dia pun langsung panik dan segera membawa Danny pergi dari ruangan itu. Di tempat lain, Tommy terlihat sibuk meneliti rekaman panggilan Jamie ketika dia menghubungi stasiun radio. Setelah memutarnya berulang kali, Tommy menemukan petunjuk yang mengarah ke tempat terakhir Jamie singgah. Dia pun segera menuju ke terminal bus dan bertanya pada petugas di sana tentang bus yang tiba dari Pontiac tadi malam, dan petugas membenarkan bahwa bus itu memang datang. Tommy pergi untuk mencari jejak yang berikutnya. Tak lama dia menemukan bercak darah di dekat telepon umum, yang kemungkinan besar milik si Jamie. Dia pun mengikuti jejak tersebut hingga masuk ke toilet wanita. Di sana Tommy mendengar suara tangisan bayi dari dalam lemari. Ternyata itu adalah bayinya Jamie, yang dia sembunyikan dari Michael sebelum kabur pada malam itu. Berpindah ke lokasi lain, Dr. Loomis dan Dr. Wynn akhirnya tiba di TKP tempat Jamie ditemukan dalam kondisi kritis. Dr. Loomis menemukan simbol segitiga besar berwarna hitam, tanda khas yang menunjukkan bahwa Michael telah kembali.
Jamie pun segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara itu, Tommy membawa bayinya Jamie ke rumah sakit. Dan secara kebetulan dia bertemu dengan Dr. Loomis. Awalnya Loomis tidak mengenali pria muda itu, sampai Tommy memperkenalkan dirinya sebagai anak kecil yang dulu diasuh oleh Laurie, yang pernah selamat dari teror Michael di malam Halloween pertama. Mereka kemudian berbicara tentang Michael yang kembali berkeliaran. Namun Tommy tidak bisa menjelaskan semuanya di tempat itu. Dia pun lalu mengajak Dr. Loomis untuk bertemu lagi malam nanti di acara kampus jam 9. Di tempat lain, Deborah Strode yang sedang sibuk mengurus pekerjaan rumah tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Dr. Loomis yang muncul begitu saja di depan pintunya. Awalnya Deborah tidak mengenali siapa pria tua itu. Tetapi dia akhirnya mempersilahkan Dr. Loomis masuk dan duduk untuk menjelaskan maksud kedatangannya. Dr. Loomis mulai menceritakan bahwa Michael Myers kembali muncul setelah 6 tahun menghilang. Dan kini dia mengincar keluarga Strode lainnya yang masih tinggal di kota Haddonfield. Dr. Loomis juga memberitahu bahwa Jamie sedang dirawat di rumah sakit akibat serangan si Michael. Usai percakapan tersebut, Deborah langsung menelpon suaminya untuk menceritakan semua informasi yang baru dia dengar. Namun bukannya mendengarkan, John malah marah-marah dan berdebat hebat dengan istrinya di telepon. Karena tidak menemukan kata sepakat, Deborah pun memutuskan untuk mengemasi barang-barangnya dan pergi dari rumah itu. Saat menuruni anak tangga, telepon kembali berdering. Ketika diangkat, terdengar suara misterius yang mengatakan bahwa dia menginginkan bayi itu, alias anaknya Michael. Sementara itu, Danny pulang sekolah dan berjalan sendirian di jalanan. Langkahnya terhenti ketika dia melihat sosok misterius memakai pakaian serba hitam dari kejauhan. Namun saat sosok itu menghilang, Tommy tiba-tiba muncul di depannya dan membuat Danny terkejut. Di waktu yang sama, Kara baru pulang kuliah dan mendapati rumah dalam keadaan terkunci, dan ibunya tidak ada di rumah. Merasa ada yang janggal, Kara pun mengitari rumah lalu masuk lewat pintu belakang sambil terus memanggil-manggil ibunya. Namun dia tetap tidak menemukan keberadaan sang ibu. Saat mencari ke seluruh ruangan, Kara akhirnya menemukan bahwa Tommy dan Danny sedang berada di kamar bersama seorang bayi. Karena terkejut, dia pun langsung menanyakan di mana ibunya. Tommy menjelaskan bahwa saat dia masuk bersama Danny, mereka tidak melihat Deborah sama sekali. Padahal yang tidak mereka tahu, Deborah sudah tewas di tangan Michael. Tommy kemudian mengatakan bahwa Kara dan Danny kini berada dalam bahaya. Dia pun mengajak mereka berdua bersembunyi di tempat tinggalnya. Sesampainya di sana, Tommy mulai menunjukkan berbagai simbol dan penelitian yang dia pelajari selama ini mengenai Michael dan sekte yang mengikutinya. Tommy kemudian menjelaskan bahwa simbol-simbol itu adalah lambang sihir, termasuk simbol segitiga yang dia temukan di perut sang bayi. Simbol itu disebut dengan Thorn. Katanya jika seorang anak membawa Thorn, berarti dia terpilih menerima mandat sebagai tumbal saat malam Halloween. Itu sebabnya Michael memburu bayi tersebut, karena bayi itu dianggap penerus terakhir dari garis keluarganya. Jika bayi itu mati, kekuatan Michael bakal menghilang, dan mandat akan berpindah ke penerus yang berikutnya. Setelah menjelaskan panjang lebar, Tommy berpamitan kepada Kara karena dia punya janji untuk bertemu dengan Dr. Loomis. Sementara itu di rumah sakit, Jamie yang terbaring lemah kembali dibuat trauma, seolah dibawa ke lorong gelap oleh orang-orang berpakaian misterius. Dia didandani seperti pengantin, lalu diletakkan di altar. Di sana Jamie melihat Michael berdiri di sampingnya. Dan akhirnya Jamie ditemukan tewas karena luka tembak di kepala. Dr. Loomis yang mendengar kabar kematian Jamie sangat terpukul. Dia juga kaget karena dokter yang menangani Jamie mengatakan bahwa Jamie baru saja melahirkan. Di sisi lain, John tiba di rumahnya dan tidak menemukan siapapun di dalam rumah. Dia mengira malam Halloween itu cuma lelucon. Sampai akhirnya dia menemukan pakaian penuh darah di dalam mesin cuci yang terus menyala. Lalu tiba-tiba Michael menyerang John dan membunuhnya dengan cara yang mengenaskan. Grew short, and the spirits of the dead kick the audience in the face. Sementara itu di kampus berlangsung pesta Halloween. Tommy menunggu Dr. Loomis datang, tapi si dokter tidak kunjung muncul. Saat pesta berlangsung, suasana berubah mengerikan, di mana sosok mayat dengan luka mengerikan tiba-tiba terjatuh dari pohon, yang membuat panik semua orang.
Tak lama setelah itu Dr. Loomis muncul di samping Tommy. Satu persatu korban keganasan Michael mulai bermunculan, termasuk adiknya Kara yang malam itu memutuskan mandi setelah kencan dengan pacarnya. Lalu tiba-tiba di sisi lain, Kara dan Danny yang lagi bersembunyi di rumah Tommy terus memperhatikan rumah mereka dari balik jendela. Setelah semua penjelasan Tommy soal simbol Thorn dan bahaya yang mengintai, Kara benar-benar merasa nyawanya sedang terancam. Dalam keadaan panik, Kara pun menelpon rumahnya, dan yang mengangkat adalah Beth. Awalnya Kara cuma menanyakan keberadaan ibunya dan sang adik. Tapi saat dia sadar sesuatu tidak beres, Kara langsung menyuruh Beth kabur dari rumah itu dan berlari ke rumah Tommy. Sayangnya belum sempat Beth melangkah jauh, Michael muncul dan membunuhnya tepat di depan mata Kara. Keadaan semakin kacau ketika Kara melihat Danny berjalan masuk ke rumah mereka sendirian. Tanpa pikir panjang, Kara pun langsung lari menyusulnya. Setelah naik ke lantai atas, dia menemukan Danny di dalam sebuah kamar. Namun ketegangan kembali memuncak ketika Michael tiba-tiba muncul. Beruntung Kara sempat melukainya dan berhasil membawa Danny keluar dari rumah. Tapi seperti biasa, Michael yang tidak kenal lelah tetap mengejar mereka. Untungnya Tommy sudah siap membuka pintu sehingga Kara dan Danny bisa selamat masuk ke dalam. Masalahnya belum selesai, karena mereka mendapati bayi Jamie tiba-tiba menghilang. Belum sempat memproses semuanya, Danny kembali mendengar bisikan goib yang memanggil-manggil namanya. Saat ditelusuri, ternyata suara itu berasal dari Dr. Wynn, yang kini memakai jubah hitam seperti anggota sekte. Tidak lama kemudian, kelompok sekte misterius itu muncul dan menangkap Tommy serta Dr. Loomis. Sementara itu, Kara berhasil lolos dan naik ke tangga menuju kamar Nyonya Blankenship. Tapi ternyata wanita itu juga bagian dari sekte yang dipimpin oleh Dr. Wynn. Menyadari dirinya dalam bahaya, Kara pun nekat melompat keluar jendela untuk melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Kara pun terbangun dari pingsannya dengan kondisi tangan terikat di sebuah altar, siap dijadikan pengantin ritual, seperti layaknya Jamie. Di tempat lain, Tommy dan Dr. Loomis berusaha mencari Kara. Tommy sempat bertanya kenapa sekte itu tidak menangkap mereka berdua. Dr. Loomis tidak menjawab dan langsung mengajaknya ke lorong menuju ke ruang ritual. Setibanya di sana, Dr. Loomis pergi menemui Dr. Wynn, yang ternyata memang sudah menunggunya. Dr. Wynn mengatakan bahwa dunia sudah kacau, dan dia ingin menciptakan tatanan baru dengan kekuatan sihir Thorn, dan bahwa Dr. Loomis adalah orang yang dianggap layak meneruskan tugasnya. Saat Dr. Loomis hendak membalas, dia malah dipukul dari belakang hingga pingsan. Di sisi lain, Tommy berhasil menyusup masuk ke ruang ritual. Dia melihat Kara dan bayi Jamie sudah disiapkan sebagai bagian dari persembahan. Tepat saat upacara iblis itu hendak dimulai, Tommy datang dan menghentikannya, membubarkan ritual dan membawa Kara serta bayi tersebut kabur. Yours, isn't it? Go! Go! Dengan bantuan Dr. Loomis, mereka pun berhasil keluar dari gedung itu. Dr. Loomis meminta Tommy membawa semua orang pergi sejauh mungkin dari kota Haddonfield. Namun Dr. Loomis sendiri memilih kembali masuk ke gedung, seolah ingin menyelesaikan sesuatu. Begitu masuk, Dr. Loomis menemukan seseorang tergeletak mengenakan topeng Michael. Tapi saat topengnya dibuka, ternyata itu adalah Dr. Wynn dalam kondisi sekarat. Dr. Wynn memegang pergelangan tangan Loomis dan mengatakan bahwa kini giliran Dr. Loomis untuk melanjutkan warisan dan permainan sekte tersebut. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menyesatkan. Intinya film ini mencoba ngejelasin asal-usul kekuatan Michael Myers lewat kutukan Thorn,
dan campur tangan sebuah sekte yang memanfaatkan Michael sebagai alat mereka. Jadi di film kali ini bukan cuma sekedar film psikopat pembunuhan biasa. Film ini nyoba kasih lore yang baru, yang ngebikin karakter Michael terasa lebih mistis dan terhubung ke ritual kuno. Walaupun konsepnya cukup gila dan penuh plot twist. Justru itulah yang bikin film ini jadi salah satu bagian paling unik di franchise Halloween. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.